Suatu hari di wilayah Yunnan, Korea Selatan, seorang gadis bernama Gungju menggendong adik bayinya bernama Jinju, ditemani Dongwang, salah satu tetangga baik yang bekerja di dinas sosial, akan membawa Dongju ke rumah nenek Sun. Saat di jalan, Dongwang bertemu ibunya yang lagi jaga warung. Dia bertanya, siapa gadis itu? Dongwang menjawab kalau itu anak dari Hyusun. Tapi perkataan ibunya Wang membuat Dongju kurang nyaman. Dia berkata bahwa Hyusun lari dari rumah meninggalkan ibunya demi menjadi penyanyi malam. Setelah sampai di rumah nenek Sun, Dongwang pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Tapi terlihat rumah itu sepi, tak ada siapapun. Beberapa saat kemudian, nenek Sun pulang dan melihat Gungju tertidur sambil duduk. Saat mendekat, ternyata dia belum mengenalnya. Ketika bangun, Gungju terlihat takut dan langsung memeluk barang bawaannya. Si nenek bertanya benda apa yang dibawa, tapi Gungju cuma terdiam sambil menatap penuh ketakutan. Si nenek mengilah, dia telah mencuri dan merebut barang itu. Ternyata itu adalah guji yang berisi abu milik mendiang ibunya. Gungju bilang kalau nama ibunya adalah Hyusun. Si nenek langsung kaget karena Hyusun adalah putrinya yang lari dari rumah. Namun karena neneknya punya sakit demensia yang mengganggu ingatannya alias pikun, membuat si nenek tidak mengingatnya. Sekarang neneknya teringat lagi dan merasa sangat sedih ketika tahu putrinya sudah tiada dan tak akan pernah lupa dengan nama kedua cucunya. Esok paginya Gungju masuk ke sekolah barunya. Dia langsung dapat fans berat, yaitu bocah gendut ini yang bernama Wuram. Berbeda dengan Kyungsuk, bocil kecil ini cemburu karena Wuram duduk bersama Gungju. Ketika istirahat sekolah, Gungju mulai dibully. Mereka berkata, rumor tentang meninggalnya ibunya akibat kabur dari rumah dan menjadi wanita nakal. Mereka bilang kalau Gungju sama nakalnya seperti ibunya. Mendengar itu, Gungju pun emosi. Singkat cerita, Gungju dan neneknya pergi ke supermarket untuk membeli popok. Tapi karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli banyak popok, jadi mereka mengambil sampel popok yang menempel di sana. 익숙해지면 좀 괜찮아질 겁니다. 내는 아까 둥당거려 죽는 줄 알았잖아. 이거 많이 떼다 붙인 것 같은데 이거 얼마 안 되네. Setelah itu, Gungju pergi ke rumah Wuram untuk mengambil susu. Ketika sampai di sana, dia disambut oleh ibunya dengan baik. Tapi namanya juga bocah, Wuram ini terlalu jujur dan lucu. 엄마 소문난 젖소 부인이다. 금실 먹던 나무가 안 짜내면 우리 엄마 자식 흑사. 이거 돌아가! Sementara neneknya berjualan sarung tangan, tapi dia kalah saing dengan wanita cantik di sebelahnya. Tiba-tiba dia melihat Dongwang bersama seorang wanita, salah satu guru di kelas Gungju. Cintanya bertepuk sebelah tangan dan diketahui oleh nenek Sun. Dia mengancam akan memberitahukan ke ibunya tentang Dongwang yang cintanya ditolak mentah-mentah. Dongwang pun ketakutan dan berjanji akan membeli semua sapu tangan nenek Sun. Dan kini uang itu bisa untuk membeli popok dan susu formula untuk Jinju. Pada malam harinya, mereka berdua sedang menyiapkan benang dan nenek bilang agar Gungju istirahat terlebih dulu. Tapi Gungju menolak bahwa nenek yang seharusnya istirahat. Ketika si nenek mengambil benang yang ada di rambutnya, Gungju terlihat kaget seperti ketakutan. Sang nenek pun langsung curiga bahwa Gungju mengalami trauma akibat kekerasan dari ibunya. Belum sempat bertanya, Gungju sudah menjawab bahwa ibunya selalu baik padanya dan memujinya sepanjang hari. Esok paginya, Dongwang bertemu Gungju. Dia bertanya kenapa matanya sangat merah. Gungju menjawab dia kurang istirahat karena harus merawat adik dan neneknya yang pikun. Kemudian Dongwang minta bantu untuk memberikan sapu tangan kepada gurunya Gungju. Tapi Gungju jangan sampai membukanya karena itu rahasia. Tapi namanya bocah tetaplah bocah. Singkat cerita, nenek Sun bermain kartu dan membawa Jinju di bawah teriknya matahari. Mereka semua adalah mak-mak mantan napi yang bodoh amat dengan orang sekitar maupun lingkungan. Nenek memenangkan 3.000 won dan akan segera pergi sebelum Gungju datang. Tapi Gungju menemukannya.
3,000원이 아니라 3. Dia memarahi nenek. Kenapa membawa Jinju di samping wanita perokok? Bagaimana jika menghirup udara itu? Kemudian Gunju bertemu ibunya Wuram dan memberikan 3 botol asinya. Dia pun bertanya apakah Jinju sudah divaksinasi, karena ada klinik pediatri di persimpangan depan melayani vaksin gratis selama 7 hari ini. Jadi dia memberi saran agar segera datang sebelum masa berlaku layanan telah habis. Tapi Gunju dengan polos bertanya, kenapa vaksinnya gratis? Ibunya Wuram menjawab bahwa mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada anak dokternya. 금출아, 할머니한테 안녕해라. Gunju yang merawat adiknya kini kembali ke supermarket untuk mengambil sampel popok. Tapi, kali ini usahanya gagal karena ketahuan. Beruntung nenek datang dan meminta maaf dengan suara yang hampir seluruh supermarket mendengarnya. Hal ini membuat petugas itu merasa nggak enak karena pengunjung mengira dia memperlakukan wanita tua dengan kasar. Singkat cerita, ketika nenek berjualan sapu tangan, Gunju datang memberikan banyak benang dari ibunya Wuram. Tapi tiba-tiba perut Gunju berbunyi. Kemudian Gunju memberi nenek gula untuk menambah energi karena mereka belum makan seharian. Sambil melihat penjual sashi rumput laut, si nenek bilang kalau sashi itu belum terjual habis sampai sore, harganya bisa lebih murah. Akhirnya doa mereka terkabul dan bisa makan walaupun rasanya sedikit asam. Ya Tuhan, kasihan ya mereka. Pada malam harinya, mereka mulai rebutan toilet karena diare akibat makan makanan yang sudah basi. Sementara Wuram sedang berdebat dengan ibunya karena dia selalu makan es krim setiap hari. Ibunya bilang kalau Wuram makan es krim terus-menerus akan gemuk seperti ayahnya. Tapi Wuram malah bangga. Dia bilang nggak masalah karena ayahku sangat tampan. Dan ketika dewasa dia harus bisa seperti ayahnya. Kemudian dia selalu menyebut nama Gunju dan mengatakan dirinya suka wanita yang melayang bersama ayahnya. Hal ini bikin ibunya jengkel, dan Wuram lari sambil mengambil daging untuk diberikan pada Gunju. 저놈의 자세 도대체 뭐가 달라져라노? Esok harinya, Wuram makan dan jalan bersama dengan Kyung-suk. Dia lakukan ini hanya demi bisa meminjam kamera miliknya. Kemudian dia meminjamkannya kepada Gunju agar dia selalu bisa memotret momen apapun untuk kenang-kenangannya. Ketika di kelas, karena Gunju tidak punya seragam olahraga, dia tetap berada di kelas. Ketika dia sendirian, dia melihat sebuah dompet warna merah milik Wangsuk teman Kyung-suk. Ketika semua kembali ke kelas, dompet itu sudah hilang dan Wangsuk melaporkan ke gurunya bahwa isi dompet itu adalah 30.000 won. Wuram menatap Gunju dan pastinya Wangsuk mencurigainya karena hanya dia yang berada di kelas saat sesi pelajaran olahraga. Dia pun dipanggil ke ruang guru dan ibu Wangsuk sudah berada di sana. Ibu Wangsuk sangat yakin bahwa Gunju yang mengambilnya karena keluarga anak itu sangat miskin. Mendengar itu Gunju menatapnya dengan penuh emosi, tapi dia tak bisa berbuat apapun. Tak lama sang nenek dan Duwang datang untuk menyelesaikan masalah ini. Saat itu Gunju ingin menjelaskan tapi dia langsung disuruh keluar. Tanpa basa-basi, ibu Wangsuk bilang kalau Gunju mengambil dompet dan isinya sebesar 30.000 won. Si nenek langsung bilang bagaimana bisa seorang anak kecil membawa uang sebanyak itu. Ibu Wangsuk pun tertawa sinis berkata itu terserah dirinya mau memberikan berapa juta untuk anaknya. Tapi ibu Wangsuk malah menjadi-jadi dan berkata mendiang putrinya nenek adalah wanita jalanan yang lari dari rumah dan melahirkan seorang anak pencuri. Mendengar itu emosinya memuncak dan mereka berantem. Saat perkelahian itu, Wuram datang membawa dompetnya. Wuram bilang dompet itu ditemukan ketika Wangsuk tengah bermain dan lupa menaruhnya. Hal ini pun membuatnya sangat malu dan mereka pergi begitu saja. 네, 그럼 들어가세요. Malam harinya ketika Gunju sedang memijat neneknya, tiba-tiba TV-nya rusak. Untuk menghilangkan rasa bosan neneknya, Gunju mengajaknya bermain kata, "Apa kau tertipu?" Neneknya pun semangat dan ingin bermain bersama-sama. Neneknya pun memulai permainan dengan berkata, ketika menonton TV dengan suara yang keras, dia udah kentut berkali-kali. "Apa kau tertipu?" Dan Gunju pun membalas dengan perkataan yang tak kalah lucu. Tapi ketika Gunju bilang, sebenarnya dia bukan anak kandung ibunya. Hal ini membuat sang nenek terdiam. Neneknya berkata walaupun dia pikun, tapi dirinya sudah mengetahui hal itu sejak awal. Dan Gunju bertanya kenapa nenek mau merawat dan menerimanya. Sang nenek bilang, kalau dia tetap menganggap Gunju cucunya dan meminta agar memaafkan putrinya yang sudah menyakiti Gunju. 아이고, 잘 웃었다. Keesokan harinya,
Mereka pergi ke klinik untuk meminta vaksin gratis bagi Jinju. Saat Gunju sedang mengisi formulir pendaftaran, seorang ibu datang bersama bayinya dan bertanya apakah ada vaksin yang tidak memiliki efek samping. Penjaga klinik menjawab bahwa vaksin tersebut memang ada, tetapi tidak gratis. Sang ibu tidak keberatan membayar demi kesehatan anaknya. Mendengar hal itu, Gunju pun meminta vaksin yang sama untuk Jinju agar terhindar dari efek samping. Namun penjaga klinik menjelaskan bahwa vaksin gratis dan vaksin tanpa efek samping diberikan secara terpisah. Gunju merasa aneh dan bertanya, kenapa bisa seperti itu? Apakah itu berarti vaksin gratis lebih buruk? Ia bersikeras meminta vaksin yang lebih baik untuk Jinju tanpa efek samping. Perdebatan itu didengar oleh salah satu dokter di sana, dan nenek bilang agar Gunju bersyukur karena sudah mendapatkan vaksin gratis, mengingat mereka orang miskin yang tidak mampu bayar. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis karena terjatuh. 뭐하를 저래 쓸렁쓸렁하게 보노? 근데 저거 진주라니! Ternyata bayi yang nenek gendong bukanlah Jinju, melainkan bayi orang lain, sementara Jinju jatuh dan hidungnya berdarah. Untungnya dokter wanita itu langsung memberikan penanganan. Tapi ketika dokter memeriksa perutnya Jinju, ternyata Jinju terdiagnosa sakit langka yang menyebabkan trombosit yang berkurang. Akibatnya tubuh Jinju tidak boleh terluka karena tubuhnya tidak mampu menghentikan pendarahan. Bahkan sang dokter rumah sakit sangat cemas karena penyakit ini belum bisa diatasi di rumah sakit itu. Sementara Jinju harus mendapatkan infus darurat dan Gunju menjaganya penuh kasih sayang. Namun saat itu, Gunju tiba-tiba mendengar siaran. 병원 1층 안내소에서는 변마는 1층 누가 알아 이거? Ketika ke sana, ternyata sang nenek sedang berdebat karena harus membayar registrasi perawatan Jinju. Karena tak punya uang, mereka pun tidak bisa apa-apa. Pada akhirnya, Jinju pun dibawa pulang ke rumah. Sementara Gunju selalu sabar menghadapi neneknya dan merawat adiknya. Di usia ini dia harus menghadapi beban yang sangat luar biasa. Esok harinya saat Gunju bermain dengan adiknya, tiba-tiba Wuram datang mengabarkan bahwa nenek berkelahi dengan emak-emak mantan napi. Perkelahian ini karena perjudian mereka yang dikalahkan sama sang nenek. Mereka merasa tak yakin kenapa wanita pikun bisa memenangkan permainan judinya. Tujuan nenek melakukan ini tak lain tak bukan untuk membiayai cucunya semata. Saat malam hari ketika nenek mencuci baju, dia marah dan berkata apakah Gunju dan Jinju bisa hidup sendiri tanpa dirinya. Hal ini terjadi karena sang nenek sudah tak kuat dengan semua ini. Singkat cerita, kini neneknya menjaga Jinju sambil membuat sapu tangan. Dia merasa matanya lelah dan meletakkan kacamatanya. Tanpa nenek sadari, kacamata itu terpapar sinar matahari dan mengarah ke tangan Jinju. Sementara Gunju pulang sekolah mencari neneknya di pasar karena jam ini adalah waktunya berjualan sapu tangan. Tapi tiba-tiba Wuram dan Duwang datang memberi kabar buruk. Jinju dilarikan ke rumah sakit akibat tangannya luka bakar. Dan dokter bilang kalau dia sudah mengingatkan padanya untuk berhati-hati karena adiknya tidak bisa menghentikan pendarahan. Dan dengan terpaksa adiknya harus dirawat selama beberapa hari. Sementara neneknya tetap di rumahnya karena merasa bersalah. Dan Duwang bilang agar nenek lebih hati-hati lagi. Mendengar itu sang nenek meminta Duwang untuk mencari seseorang yang mau merawat cucunya. Dengan ini cucunya bisa menemukan hidup yang layak tanpa ada beban pikiran. Sementara dokter wanita itu ternyata istri dari dokter pria yang merawat Jinju. Dia mengabarkan bahwa bayi yang bernama Jinju hari ini dirawat. Mereka tampak sedih karena rumah sakit ini tidak mampu mengatasi penyakit langka ini. Mendengar itu istrinya berkata ingin memberikan perawatan yang tepat karena bayi itu bisa mati walaupun dirawat di rumah sakit ini. Dan istrinya bilang ketika dia pertama kali melihat Jinju, jantungnya berdetak kencang. Entah kenapa itu bisa terjadi pada dirinya, tapi rasa itu benar-benar ingin membantunya demi keselamatan Jinju. Tapi suaminya tanya, apakah kamu ingin mengadopsi bayi yang mirip dengan bayi kita? Dia pun termenung menangis melihat foto anaknya, yang ternyata bayi itu bukan meninggal melainkan hilang. Esok harinya setelah dari rumah sakit, Gunju pulang karena khawatir neneknya belum makan. Jadi dia pulang dengan senyuman bahagia dan menyiapkan makanan untuk neneknya. 네. 할매요.
Ketika mau makan, Gunju kaget karena adiknya akan diadopsi oleh dokter yang merawatnya. Neneknya melakukan ini demi keselamatan adiknya yang harus mendapatkan perawatan setiap hari. 두 사람이 짜고. Dia kembali ke rumah sakit dan membuatkan susu untuk adiknya. Ketika itu, dia mendengar percakapan para suster bahwa dokter Jang yang ingin mengadopsinya bekerja keras demi membayar biaya rumah sakit Jinju, yang suntikannya sangat mahal karena mereka belum menemukan trombosit yang cocok. Jika tidak ada dokter Jang, Jinju tidak bisa bertahan hidup lagi. Mendengar itu, Gunju pun syok dan berpikir keras apakah dia harus merelakan adiknya. Tangis batin memenuhi jiwanya. Rasa sesak di dada membuat air mata Gunju pecah. 내 기다린나? Dia sudah merelakan adiknya agar diadopsi oleh dokternya. Seusia Gunju yang seharusnya bisa bahagia, harus menanggung beban, ekonomi, cobaan, bahkan kehilangan. Tapi itu tak masalah baginya. Harapan dia hanya satu, adiknya harus tetap hidup. Di rumah, dia memberikan kacamata baru untuk neneknya. Sang nenek yang sebenarnya belum tidur menangis dan menata tangannya dengan nama Gunju dan Jinju agar dia tidak lupa dengan cucunya. Esoknya ketika sedang sarapan, sang nenek pikunnya kumat. Dia berkata kenapa Gunju masih doyan makan sementara dia kehilangan adiknya. Sampai sang nenek mengusirnya karena Gunju bukan anak kandung ibunya. Tapi Gunju selalu sabar menghadapi penyakit pikun sang nenek dan memberi makan untuknya. Tapi nenek malah menggigit tangan Gunju. Untungnya Duwang datang melerai mereka. Tapi sang nenek segera menyesal dan menggigit tangannya sendiri. Saat di jalan dia bertemu dengan dokter dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Gunju menolak karena dia tak ingin meninggalkan neneknya. Tapi dokter bilang bahwa Jinju akan dibawa ke Amerika karena hanya di sana yang bisa mengatasi penyakitnya Jinju. Gunju pun bolos sekolah dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah mereka bertengkar karena sang nenek akan pergi ke panti. Gunju melarang itu, dan sang nenek melempar kacamatanya hingga mengenai pipi Gunju. Hal ini membuat Gunju terpaksa menerima tawaran sang dokter. 공주님이 꿈나라로 가가. Sesampainya di sana, Gunju sudah disiapkan kamar dan mainan boneka yang lengkap. Keluarga dokter memutuskan mengadopsi mereka berdua karena ini adalah hal yang lebih baik. Mereka akan terasa lebih lengkap hidupnya, terlebih lagi Gunju sangat menyayangi adiknya. Walaupun begitu, Gunju tetap merawat neneknya di rumah. Saat itu, neneknya bilang kenapa Gunju selalu baik terhadap nenek, dan apakah Gunju mengizinkan nenek pergi ke panti demi kebaikan bersama. Nenek ingin Gunju fokus belajar, hidup bahagia bersama keluarga baru tanpa harus beban mengurus nenek. Mendengar itu Gunju pun pasrah. 여보, 이거 하나 더 있다. 언제 보아도 무서워 언제까지나. Di rumah dokter Gunju terlihat bahagia. Dia membersihkan kamarnya hanya untuk menyibukkan diri agar tidak kepikiran sang nenek. Sang dokter pun memberi nasihat bahwa Gunju kini tidak perlu sedih lagi. Sang nenek sudah dirawat di panti, adiknya sudah membaik di Amerika, dan semua biaya akan ditanggung. Tapi ketika membersihkan lantai dia menemukan foto neneknya, membuatnya sangat rindu dan pergi ke panti. Tapi di sana sang nenek bilang entah kemana. Gunju pun mencarinya dan menemukan nenek yang sedang sibuk dengan sapu tangannya. Tapi sayang, pikunnya sang nenek semakin tinggi, sehingga dia benar-benar tidak mengenal Gunju. Namun ketika nenek bertanya siapa namamu, sang nenek merasa tak bisa melupakan nama itu, dan tangisnya Gunju pun pecah. Singkat cerita, saat dokter sedang sarapan, mereka belum melihat Gunju keluar kamar. Ketika cek kamar, dokter menemukan surat. Gunju berpesan bahwa dia akan tinggal dengan neneknya, karena pikun neneknya semakin memburuk saat di panti. Jadi sekarang, Gunju membawa neneknya pulang dan merawatnya dengan sepenuh hati, hingga akhir hayat sang nenek. Beberapa tahun kemudian, Gunju sudah dewasa. Wuram dan Kyung-suk kini menjadi sahabat baiknya. Gunju kini menjadi fotografer terkenal, dan ketika itu dia bertemu dengan Jinju yang kini sudah remaja dan sangat cantik. Mereka berdua memiliki shawl yang sama yang dibuat oleh neneknya. Dan akhirnya, film pun berakhir. Dari kisah Gunju, kita belajar bahwa kasih sayang tidak mengenal batas, keteguhan hati dapat mengatasi segala rintangan, dan keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan di sisi kita.
Meski kehidupan penuh dengan ujian, keikhlasan dan keberanian akan selalu membawa kita menuju cahaya harapan. Pada akhirnya, cinta dan pengorbananlah yang membuat seseorang benar-benar kuat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Aku doakan semoga kalian bahagia sekeluarga. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.